طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atamut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah sholat zuhur di Masjid ABSI ini yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah pada siang hari ini, tentu di tempat yang mulia, dan dalam kita berbuat kebaikan, beribadah dengan harapan mudah-mudahan dengan pandai dan banyak bersyukur Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayahnya pada kita, sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, kajian ini meneruskan kajian kita di bulan lalu, di bulan Oktober, bicara masalah jenazah ya, secara spesifik, secara khusus bagaimana ketika kita masih hidup perlakuan kita kepada beliau-beliau yang sudah wafat. Dalam teori fikih begini, kalau kita ini kepada jenazah yang muslim punya kewajiban 4. Ini fikih ya, bukan akidah, fikih. Jadi orang Islam kalau mati, maka orang Islam yang hidup itu wajib menunaikan 4 perkara. Itu mau nggak mau ya, apa istilahnya lah Buddha ya, orang kena orang. Jadi dari mulai memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Ini fikih ya. Jadi 4 perkara ini, kalau ada orang Islam yang mati, maka orang Islam yang hidup itu wajib ya, mau nggak mau itu, kenal nggak kenal, keluarga atau bukan keluarga, itu punya kewajiban gitu. Nah, itu yang disebut namanya kalau kajian fikih 4 kewajiban orang-orang yang masih hidup terhadap jenazah yang muslim. Tanda kutipnya muslim ya, berarti kalau non muslim nggak punya kewajiban kita gitu. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu secara kajian fikihnya. Dan ini saya akan baca hadis, dan ini hadisnya sangat populer ini, karena nanti ada kaitan masalah akidah gitu. Kalau fikih kan begini. Kebetulan tadi sebelum datang ke sini saya ngisi pengajian untuk mahasiswa di PT IKA. Itu kalau fikih patokannya adalah halal atau haram. Itu fikih patokannya. Apa aja, makanan kayak, pakaian kayak, apa aja. Itu patokannya kalau fikih adalah halal atau haram. Tapi kalau akidah itu patokannya adalah yakin atau tidak yakin. Kan beda. Kalau yakin kan masalah batin. Makanya akidah itu patokannya yakin atau tidak yakin. Kalau akhlak itu patokannya adalah pantas atau tidak pantas. Makanya 3 ini ilmu utama di dalam Islam, atau induknya ilmu dalam Islam itu 3. Akidah itu patokannya yakin atau tidak yakin. Fikih patokannya halal atau tidak halal, alias haram. Yang ketiga, akhlak, atau mungkin diidentikan dengan mutadayin ya, orang-orang yang memantapkan dalam beragama, itu tasawuf. Itu patokannya adalah pantas atau tidak pantas. Nah, kalau bicara masalah tadi saya bilang bicara kajian fikih, orang hidup yang muslim, kewajibannya kepada orang muslim yang meninggal itu, yang mati itu 4. Sekali lagi, mandiin, ngapanin, nyolatin, nguburin, itu fikih ya. Tapi kalau hadis di sini yang akan saya baca itu kaitan secara spesifik banget masalah akidah. Nah, ini hadisnya otentik nih, hadisnya sahih. Dan ini kita sudah hafal semua, insya Allah. Ini kalau dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu lengkapnya hadis adalah wa an Buraidah
bin Husayb al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha ay ala fazuruha rawahu Muslimun. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim udah pasti sahihnya, udah pasti otentiknya. Nah, hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari udah pasti sahihnya juga. Nah, ini hadis di dalam Kitabul Maram diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini betul-betul hadis yang sahih, hadis yang otentik, yang betul-betul datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak, Saudara, Ibu yang kami muliakan, ini tadi saya bilang ini hadis spesifik banget ya, khusus bicara masalah akidah. Gini, redaksional hadisnya kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu itu kalau cara ngaji ilmu nahwu fi'il madi, karena ya kunu kaunan. Ya. Nah, kuntu itu diartikan dulu aku, kata Nabi, pernah melarang kalian ziarah kubur. Redaksinya itu kuntu, diartikan aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, dalam hal pemahaman kenapa kok Nabi pernah bilang bahwa aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi terusan hadis ala fazuruha, sekarang ziarahilah. Secara logika aja berarti ucapan Nabi ini bukan dulu, akan tapi sekarang. Lagi-lagi nih, kan kata Nabi, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Berarti ucapan Nabi kan sekarang, bukan dulu. Cuma Nabi pernah cerita aja kalau dulu pernah melarang sahabat ziarah kubur. Dari ucapan Nabi ini, yang pertama satu sisi adalah dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Oke, kata-kata pernah melarang itu pasti ada sebabnya. Kalau cara ngaji ilmu usul fikih pasti ada ilatnya. Sama, foto aja jauh-jauh. Kenapa kita dilarang minum makanan yang memabukkan? Pasti ada ilatnya. Nggak mungkin di dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis, ujuk-ujuk ujuk-ujuk gitu. Tiba-tiba, tahu-tahu kita dilarang makan sesuatu yang haram, kita dilarang minum sesuatu yang haram. Nggak mungkin begitu. Pasti ada ilatnya, pasti ada sebabnya. Gitu. Nah, sama nih kalau saya mau analogi lagi nih, saya kiasin. Kenapa kok kita dilarang, maaf nih bahasa saya, nyontohin buat kita. Kenapa kita dilarang memakan harta anak yatim? Padahal kan yang namanya duit, yang namanya benda dan sebagainya kan sama aja. Tapi karena milik anak yatim, kalau dipakai dimakan itu sangat-sangat dilarang. Saya bahasanya sangat ini, sangat dilarang. Pasti ada ilatnya, pasti ada sebabnya. Maka disinilah salah satu contoh kenapa Nabi pernah melarang ziarah kubur. Pasti ada sebabnya. Ternyata ditelusuri oleh ulama, secara khusus ulama hadis, kalau awal-awal datangnya Islam, kenapa Nabi melarang sahabat-sahabatnya ziarah kubur? Sebab pada zaman jahiliyah kebiasaan masyarakat itu kalau ada orang tuanya mati, ini saya pakai bahasanya mati nih. Mati itu maut ya, bukan bahasa kasar itu. Cuman belum populer aja kita ini. Kalau kita di Indonesia nyebutnya apa? Meninggal dunia. Padahal si mati itu ya bahasa Arab. Nggak apa-apa ya. Ya kata-kata mati itu bukan untuk hewan aja, ya. Bukan untuk tumbuhan aja. Manusia juga kita bilang mati gitu. Jadi gini, pada zaman jahiliyah kalau ada orang tuanya mati, maka anaknya, yang kerabatnya lah semuanya, itu membuatkan patung. Patung yang bentuknya seperti orang tuanya. Kemudian patung itu diratapi, gitu. Ya bahasa kasar kita, mungkin kalau zaman sekarang dicurhatil. Kalau zaman kita kan sedikit-sedikit mau curhat. Makanya kalau orang tua yang mati, dia pengen curhat, ya dia bikin patung, kemudian patung itu diratapi, dicurhat kepada patung itu. Ya ujung-ujungnya, ya jadi sesembahan. Makanya kalau sejarahnya itu patung banyak. Satu keluarga bisa jadi punya 1, 2, bahkan 3 patung. Nggak kebayang sama kita. Pada zaman jahiliyah itu di Mekah patungnya banyak banget, bisa ratusan, tergantung masyarakatnya. Ya. Udah. Jadi masyarakat ketika itu pada zaman jahiliyah, kata-kata jahil itu bukan bodoh ya. Betul, jahil itu asal kata daripada jahala atau jahil orangnya.
Tapi yang dimaksud adalah tertutupnya untuk berakidah, tertutupnya untuk bertauhid atau menghilangkan tauhid akidah yang benar. Maka disebut jahiliyah. Tapi kalau masalah kecerdasan otaknya, kepintaran otaknya itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Udah, kembali tadi nih. Jadi pada zaman jahiliyah kalau ada orang tuanya mati, itu dibuatkan patung, maka patung itu diratapi. Atau tokoh masyarakatnya mati. Kalau tokoh masyarakatnya mati, entah kalau zaman sekarang apalah, entah bupati atau gubernur, ini kan lagi aktual ini. Ini gubernur-gubernur baru bakalan ada baru ini. Kemarin tanggal 27 kita pada nyoblos ya. Nah, artinya kalau ada tokoh masyarakatnya yang mati, itu dibuatkan patung. Jadi fisiknya seperti fisik tokoh masyarakat itu, kemudian diratapi gitu. Nah, itulah yang Nabi melarang para sahabat ketika itu ziarah kubur. Ada kekhawatiran dan potensi banget ya. Ketika ziarah kubur itu minta kepada yang dalam kubur. Karena sejarah historis pada zaman jahiliyah kembali lagi. Jadi bahasa mudahnya begini, jahiliyahnya timbul lagi. Karena masalah akidah, makanya Nabi melarang sahabat-sahabatnya ziarah kubur. Kan begini, Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian. Itu Nabi berdakwah di Mekah 10 tahun lebih, itu khusus untuk masalah akidah. Khusus masalah tauhid. Apa hikmahnya? Kok lama banget gitu? Sampai 10 tahun lebih. Diartikan, ini kita analogi aja nih, kita kiasin. Diistilahkan kayak bangunan, kayak gedung, kayak rumah. Itu bagaimana kondisi di atasnya, itu tergantung yang di bawahnya. Apa istilahnya? Jadi pondasi. Tergantung pondasinya nih, kayak gedung ini, tiang-tiang ini. Pengaruh banget ya. Kalau pondasinya bagus, maka seberapa bagus pun yang di atas itu tergantung yang di bawah kuat atau tidak. Itu disebut namanya kias. Berarti memang betul junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu berdakwah di Mekah itu khusus banget bicara masalah akidah atau tauhid. Sehingga bahasa saya ini sehingga nih ya, itu di Al-Quran kenapa ketika ada ayat yang berbunyi ya ayuhan nas dengan ya ayuhan ladina aman. Ya ayuhan nas, kalau cara ngaji mabahith fi ulumil Quran, itu ya ayuhan nas, wahai manusia, dari lafaznya aja, dari kalimatnya aja, itu posisi Nabi secara geografis masih di Mekah. Tapi kalau ya ayuhan ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu secara geografis Nabi sudah berada di Madinah. Itu paling gampang banget dah. Paling gampang ngebedain antara surat Makkiyah dengan Madaniyah, itu aja dulu. Kalau ya lafaznya ayuhan nas berarti Makkiyah karena Nabi masih berada di Mekah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti Nabi sudah berada di Madinah. Yang membedakan antara surat Makkiyah dan Madinah yang Madaniyah yang paling mutlak adalah kalau dimakkiyahkan itu berarti masalah akidah. Tapi kalau dimadaniyahkan itu lebih banyak bicara masalah hukum. Ternyata seperti itu. Ketika di Mekah itu ayat-ayat bicara masalah akidah aja, masalah tauhid aja. Tapi ketika Madaniyah, Nabi sudah berada di Madinah, itu banyak bicara masalah hukum. Nah, ini salah satu pemahaman tadi bahwa Bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Jadi intinya ketika Nabi melarang sahabat-sahabatnya ziarah kubur ketika itu karena masih dekat dengan zaman jahiliyah. Yang ada kekhawatiran sahabat-sahabat itu ziarah kubur minta kepada yang dalam kubur. Dan kemudian terusan hadis kata Nabi ala fazuruha, atau dalam kitab Bulughul Maram ini hadisnya tanpa ala, langsung fazuruha. Dan kitab Bulughul Maram ini dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini Syafi'i madhab, yang bermazhab Syafi'i. Dan kebetulan di Mesir itu kuburan Imam Syafi'i dengan Imam Ibnu Hajar berdekatan. Karena memang beliau salah satu penyebar utama madhab Syafi'i. Nah, berarti kita ngaji kitab Bulughul Maram ini adalah kitab kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Oke, saya terusin. Jadi kata Nabi ala fazuruha, sekarang ziarahilah. Kalau cara ngaji ilmu balaghah begini. Kan Nabi asalnya melarang.
Setelah melarang, kemudian Nabi memerintahkan. Saya ulang nih, Nabi melarang. Setelah melarang, Nabi memerintahkan. Maka rumus sampai sekarang, kalau ada perintah tapi datangnya setelah larangan, maka perintah itu bukan wajib. Sekarang kita balikkan. Kata Nabi, saya pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Jadi rumusnya, kalau ada perintah tapi sebelumnya dilarang, maka perintah ini bukan wajib. Ternyata ini, metode ini menjadi baku. Apa saja perintah tapi sebelumnya ada larangan, maka perintahnya bukan wajib. Maka di sini diambil kesimpulan, dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur karena alasannya tadi, karena ilatnya tadi, gitu dah. Tapi kenapa Nabi memerintahkan sekarang? Ala fazuruha, sekarang ziarahilah. Maka perintah Nabi ziarah kubur ini bukan wajib. Makanya sampai sekarang nggak ada ulama yang menstatuskan ziarah kubur itu wajib, nggak ada. Karena pedoman tadi, Nabi pernah melarang, tapi Nabi memerintahkan, bukan karena wajib. Maka disitulah disebut cara ngaji ilmu ushul fikih, qaidahnya al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Perintah kalau datangnya setelah larangan, maka perintah itu bermakna ibahah, bermakna boleh aja. Maka ajma'al muslimuna, nggak tahu bahasanya, ajma'al muslimuna, kesepakatan atau mungkin dimodernkan, dikontemporerkan, konsensus umat Islam bahwa ziarah kubur itu boleh hukumnya. Nah, pedoman tadi, karena perintah itu datangnya setelah larangan. Maka sampai sekarang orang ziarah kubur itu tidak dihukumi haram, akan tapi dihukumi boleh. Nah, saya coba analogiin, saya coba kiasin begini. Kita nih, bapak-bapak, saudara-saudara atau ibu-ibu, kita punya anak umur 4-5 tahun. Ketika kita punya anak umur 4-5 tahun, ini kan cuaca lagi banyak hujan nih. Ketika hujan lagi lebat banget, kemudian dibarengi petir, ada juga angin, kan komplit itu. Hujan, petir, angin. Lah jangankan bocah, lah kita juga yang udah tua, kita yang udah dewasa pada ngeri, khawatir gitu. Nah, ketika lagi cuaca seperti itu, hujan lebat, petir, angin, anak kita yang umur 4-5 tahun mau mandi hujan. Kalau sekarang mungkin jarang kali orang anak-anak pada mandi hujan kali ya. Anak yang umur 4-5 tahun mandi hujan, orang tua yang manapun yang normal nggak bakal ngasih. Pasti melarang, jangan mandi hujan. Di luar lagi lebat banget, petir, angin. Orang tua manapun nggak bakal ngasih anaknya mandi hujan. Selesai hujan, artinya hujan mulai rintik, nggak lebat, terus angin juga udah mulai berkurang atau mungkin nggak ada, bahkan petir juga nggak ada. Hari kita ngomong sama anak kita yang 4-5 tahun, sekarang itu udah hujan udah reda, udah kalau mandi hujan sono gitu. Kalau cara orang Betawi gitu, udah kalau mandi hujan sono. Nah, perintah orang tua ini itu tidak wajib. Kalau sekarang nih udah nggak lebat hujan, petir udah nggak ada, angin juga nggak ada. Kalau sekarang mau mandi hujan, silahkan mandi hujan. Maka perintah orang tua ini bukan wajib, akan tapi statusnya adalah boleh. Nah, itu sama tadi. Jadi Nabi awal-awalnya melarang sahabat-sahabatnya ziarah kubur karena ada potensi memusyrikan Allah, bahkan minta kepada dalam kubur. Tapi ketika sahabat-sahabat kesinihin, akidahnya sudah mulai kuat, tauhidnya juga semakin mantap, banyak nasihat-nasihat, banyak wasiat-wasiat dari Nabi memantapkan akidah, sehingga setelah itu baru Nabi bilang ala fazuruha, sekarang ziarahilah. Maka dari pemahaman-pemahaman seperti ini bahwa bapak saudara-saudara, berarti ziarah kubur asalnya dan awal dekatnya Islam itu Nabi melarang. Tapi setelah lama-lama dan selanjutnya akidah sahabat semakin kuat, maka Nabi memerintahkan. Tapi redaksional memerintahkan itu hukumnya adalah boleh, bukan wajib. Nah, sampai sekarang hukum itu berlaku. Apa maksudnya berlaku? Ini jadi wong Jawa ya, sopone wong katanya. Kalau jangan ngaji munahu ada yang namanya isi mausul.
Man itu man utawi sopone wong katanya. Siapa saja. Kalau isi mausul itu man, laki, perempuan, sendiri, rame-rame, itu namanya man, isi mausul. Berarti siapa saja, orang laki sendiri atau rame-rame, siapa saja orang perempuan sendiri atau rame-rame, kalau ziarah kubur, mintanya kepada dalam kubur, haram ziarah kuburnya. Sampai sekarang, sampai akan datang, sampai kiamat. Kalau ada orang ziarah kubur minta, atau mungkin sebelum ziarah kubur potensi peluangnya minta kepada dalam kubur, haram ziarah kuburnya. Tapi kalau dia ziarah kubur, mintanya, berdoanya tetap kepada Gusti Allah. Adapun ke ziarah kubur itu sebagai perantaraan aja, sebagai tawasul saja, sebagai mengingat kebaikan-kebaikan orang yang diziarahi, maka status ziarah kubur itu adalah mubah, boleh. Maka kan indah malah. Bukan berarti kalau ziarah kubur itu haram. Haram itu dulu, atau haram itu sekarang kalau mintanya kepada yang dalam kubur. Tapi kalau dia mintanya tetap kepada Allah, sekedar wasilah saja kepada orang yang dia ziarahi, itu boleh. Makanya ciri khasnya orang ziarah kubur pasti kuburan yang dia ziarahi adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya nggak bakalan, mungkin kali udah nih mantan penjahat kuburannya diziarahi, ya nggak bakalan. Makanya ziarah kubur itu ciri khasnya adalah orang yang dikubur itu, orangnya atau kuburan yang diziarahi adalah orang-orang soleh atau solehah. Itu sebagai tadi mengambil itibar, salah satu ya bertawasul lah bahasa gitu. Nah itu diperbolehkan. Baik bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, ini baru satu dari berbagai kesimpulan memahami hadis di sini. Berarti kalau Nabi pernah melarang itu karena historisnya begitu ya sejarahnya. Adapun Nabi memerintahkan karena tujuannya adalah sahabat sudah pada kuat akidahnya, sudah pada mantap akidahnya, maka Nabi memerintahkan. Tapi sisi lain yang kedua, perintah Nabi ini bukan wajib, akan tapi statusnya adalah boleh, karena sesuai dengan kaidah usul fikih tadi, al-amru perintah, dan nahi yang datangnya setelah larangan, lil ibahah mempunyai arti adalah boleh. Yang selanjutnya, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, mungkin ini nanti kita teruskan dengan tanya jawab kalau mungkin ada yang ingin bertanya. Yang kedua begini, kalau katanya ziarah kubur itu hukumnya boleh aja, gitu ya, bukan wajib, atau bahasa sunnah itu juga masih diperdebatkan oleh para ulama ya. Tapi yang paling aman itu kita statuskan adalah boleh atau mubah. Yang ingin saya teruskan begini, yang kedua dari berbagai pemahaman yang kita kaji dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang mati itu bisa memberi manfaat buat yang hidup, dan yang hidup bisa memberi manfaat buat yang mati. Ini bahasa saya nih ya, berkaitan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Orang mati itu bisa memberi manfaat buat yang hidup. Saya belum yang hidup beri manfaat pada yang mati nih, yang mati dulu dah. Yang mati bisa memberi manfaat buat yang hidup. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang kalau udah mati itu berhenti dia nyari pahala, nggak bisa mencari pahala lagi, kecuali ketika dia masih hidup dia berbuat kebaikan, meskipun orang ini udah mati pahalanya ngalir. Itulah yang kata Nabi, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang dimanfaatkan dan keturunan yang soleh. Nah dari tiga jalur inilah yang disebut namanya orang mati masih bisa memberi manfaat buat yang hidup. Apa contohnya? Saya coba contohin aktual aja, yang paling gampang. Di kampung kita nih, bapak-bapak, saudara-saudara, di kampung kita kalau ada masjid atau musola wakaf, itu yang wakafin baik masih hidup maupun sudah meninggal, itu pahala ngalir terus selagi masjid itu dipakai buat ibadah, selagi musola itu dipakai buat ibadah. Dan yang namanya sedekah jariyah itu tidak harus satu masjid dia sendiri yang nyumbang. Ini analogi aja nih di masjid ini nih. Contoh, di suatu masjid ada orang nyumbang AC, ada orang nyumbang kipas angin, ada orang nyumbang karpet. Selagi alat-alat itu di masjid dipakai, maka yang wakafin benda-benda itu meskipun sudah wafat pahalanya ngalir. Itu satu sisi berarti
orang mati bisa memberi manfaat buat yang hidup. Atau ini contohnya jauh banget nih, selain daripada masjid. Ketika orang masih hidup mewakafkan tanah untuk kuburan. Makanya di dalam fikih ciri khas wakaf itu orang mengeluarkan harta tapi orangnya masih hidup. Itu wakaf. Kontradiksi dengan warisan. Kalau warisan itu harta dibagi-bagi, yang punya harta udah mati. Makanya nyebutnya tirkah. Saya ngaji langsung alhamdulillah di Tahadus bin Nikmat dengan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitab fikih Islam Wadilatuhnya. Makanya kalau warisan disebut tirkah, disebut harta peninggalan. Kata-kata peninggalan kan tanda kutip kita udah paham. Kata-kata peninggalan berarti harta yang dibagi-bagi kepada orang-orang yang berhak tapi yang punya harta udah mati. Atau harta dipergunakan, dimanfaatkan tapi yang punya harta udah mati. Itu disebut namanya tirkah, harta peninggalan. Tapi kalau wakaf beda. Kalau wakaf itu orang mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umat Islam, tapi yang punya harta masih hidup mengeluarkannya. Itulah disebut namanya tadi sodakoh jariyah, yang itu kata Nabi. Berarti orang yang mati masih bisa memberi manfaat buat yang hidup. Ya, ada masjid dipakai buat ibadah, ada musola dipakai buat ibadah, ada tanah yang tadi atau ketika masih hidup dia wakafkan untuk kuburan. Itu berarti orang mati bisa memberi manfaat buat yang hidup. Opo maneh, apalagi kalau ketika kita ini pasti kita punya guru masing-masing. Nah, guru-guru kita udah pada wafat. Dengan ilmu yang ada sama kita manfaatkan buat kebaikan. Satu contoh, orang tua kita, guru kita, siapa saja yang sudah wafat itu bisa memberi manfaat dan terus bisa memberi manfaat buat yang hidup, yaitu dia. Yang apalagi yang ketiga, yang terakhir, waladin solihin, anak. Ya. Ini pernah saya kemukakan mungkin di masjid ini juga. Begini memahaminya, bahwa bapak saudara-saudara, termasuk saya, kita bisa ibadah, kita bisa berbuat kebaikan dalam waktu bersamaan, kita bisa meninggalkan kemaksiatan, bisa meninggalkan perbuatan dosa, itu bukan karena usaha kita sendiri. Sekali lagi, bukan karena usaha kita sendiri, akan tapi ada kekuatan doa dari orang tua kita. Makanya ada kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah dibilang, inna amalan ahya'i tu'radu aitan fa'ulil amwat. Maksudnya begini memahaminya. Kalau orang masih hidup kayak kita nih, berbuat kebaikan, beribadah, maka secara otomatis, secara refleks orang-orang tua kita dapat kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran anak berbuat baik, lantaran anak berbuat ibadah. Pokoknya anak berbuat kebaikan, berbuat ibadah, orang tua kita yang sudah wafat otomatis itu dapat kiriman pahala, meskipun tanpa kita niatkan. Tapi indahnya Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya dalam Al-Quran lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim diulang-ulang itu, terutama dalam surat Al-Fatihah. Kebalikannya, kalau ada anak berbuat maksiat, kalau ada anak berbuat dosa, orang tuanya yang udah wafat enggak terkirim dosa. Jadi orang tua itu terkirim pahala aja lantaran anak berbuat baik. Anak beribadah, orang tua dapat kiriman pahala. Tapi kalau anak berbuat maksiat, berbuat dosa, orang tuanya enggak kekirim dosa. Itulah Gusti Allah mempunyai sifat, mempunyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu indah. Andai kata dosa juga kekirim buat orang tua, bisa jadi orang tuanya enggak berhenti-berhenti dikirimin dosa. Emang apa? Anaknya masih doyan banget maksiat. Maka disinilah hebatnya ada kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Pahala aja kekirim, tapi kalau dosa enggak kekirim. Baik bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, kembali ke tadi ini. Jadi bahasa mudahnya, orang yang mati bisa memberi manfaat buat yang hidup, dan yang hidup pun bisa memberi manfaat buat yang mati. Apa contohnya? Ini salah satu tema dalam acara kita ini. Bagaimana perilaku kita yang masih hidup buat yang sudah meninggal, ya kita doakan. Dan ternyata doa orang yang hidup kepada yang mati itu hukumnya wajib. Ini ilmiahnya fikih nih. Ini kalau sholat Jumat, bapak-bapak, saudara-saudara, sholat Jumat itu ciri khasnya ada khutbah. Khutbah Jumat itu penentu keutamaan sholat Jumat. Makanya kalau lagi khutbah Jumat, kita dengerin khutbah itu dapat panggilan Jumatan.
Tapi kalau khutbah sedang dibaca, kita ngobrol, hilang, nggak dapat keutamaan sholat Jumat. Nah, di dalam khutbah Jumat itu ada rukun-rukunnya, dan rukun terpenting adalah doain orang Islam. Kalau khotib, sopone wong, siapa aja khotib, nggak mendoakan orang Islam, maka nggak sah khutbah Jumatnya. Kalau nggak sah khutbah Jumatnya, otomatis sholat Jumatnya pun nggak sah. Makanya salah satu rukun terpenting khotib itu baca Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat muminin muminat. Masuklah orang-orang tua kita itu, masuklah guru-guru kita itu, masuklah saudara-saudara kita itu, masuklah siapa saja umat Islam yang ada, didoakan dalam khutbah Jumat itu. Nah, itu salah satu ilmu yang tadi, orang hidup bisa memberi manfaat buat yang mati pun bisa memberi manfaat buat yang hidup. Kesimpulan seperti itu. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, inilah kalau kita ingin kaji lebih dalam lagi tentang ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bisa memberi manfaat buat yang sudah wafat, terutama ya khusus adalah orang-orang tua kita. Mudah-mudahan beliau-beliau semua sudah mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini secara umum yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal yang perlu dipertanyakan seperti yang dikemukakan tadi oleh Pak Agung, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah pada guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Sanaim, dan persilakan Bapak Ibu jamaah jika ada yang ingin bertanya, kan persilakan. Baik, satu, ada lagi? Dua, di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Bahagia sekali siang ini bisa bertatap dengan Pak Ustaz. Insyaallah. Pertanyaan saya singkat saja, Pak Ustaz. Apakah ada fadilahnya orang berziarah kubur untuk orang yang menziarahinya? Kalau untuk si jenazah yang sudah dikubur tentu kita mendoakan, tapi untuk yang menziarahinya itu ada fadilahnya, dan apakah cukup doa saja dari jauh atau lebih utama ke ziarah kubur itu sendiri? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dulu ya. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini pertanyaan dan kasus yang tetap aktual ini. Kapan aja, di mana aja. Begini. Betul kata Nabi kita Muhammad SAW, ziarah kubur itu tadi ya, statusnya berubah. Nah sekarang mungkin secara khusus banget itu bicara masalah keutamaan buat yang ziarah kubur. Dan secara khusus juga tentang fadilah orang ziarah kubur, kata Nabi, tuzakkiratul maut. Jadi khusus juga Nabi menjawabnya tuzakkiratul maut. Nabi meneruskan hadis itu bahwa ziarah kubur itu fadilahnya, keutamaannya adalah mengingatkan kematian. Jadi fadilahnya itu adalah mengingatkan kematian. Nah, teorinya begini. Kita kan kalau dengan orang mati itu di mana aja sampai dan bisa. Tadi saya contohkan di musola, di masjid, di rumah, di tempat kerja, di mana aja kita dengan orang mati bisa dan sampai. Makanya kalau khotib, kalau doain kan Allahumma firil muslimin wal muslimat muminin muminat, utusan apa? Al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup dan pun yang sudah mati gitu. Nah berarti tadi kalau mendoakan orang mati dari mana aja sampai, kan yang kita doain bukan ke fisiknya, yang kita doain adalah kepada ruhnya. Kalau ruh itu tidak perlu waktu, tidak perlu tempat gitu. Contoh, kita di Jakarta, dengan orang tua kita, beliau kuburannya di Surabaya, sampai. Orang tua kita kuburan di Medan, sampai. Yang perlu tempat, perlu waktu kan kayak kita, karena masih berfisik. Nah, itu salah satu tadi, mendoakan orang mati itu di mana aja bisa dan sampai. Bahkan secara khusus ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, itu ada ulama namanya Imam Ibnu Taimiyah. Ini beliau dari Syria, tepatnya dari Damaskus. Itu beliau katakan begini, kalau ada orang yang mengatakan doa orang hidup enggak nyampe kepada yang mati, itulah ahli bid'ah, kata beliau.
Berarti doa orang hidup itu sampai kepada yang mati, dan itu nggak perlu dipertentangkan gitu. Yang mungkin ramai itu ada yang doain pakai ada cara tahlilan, itu lain lagi ya. Tapi atau ada orang melarang ziarah kubur, itu ada perbedaan, bukan masalah doainnya. Nah, saya potong aja lah, ketahlilan ada yang nggak bolehin dan sebagainya, bukan doainnya, akan tapi diantara alasannya katanya menyusahkan keluarga jenazah. Padahal kenyataannya banyak banget keluarga jenazah itu nggak berasa disusahin. Nah, maka disitulah di masyarakat kita banyak yang menggunakan acara-acara tahlilan seperti itu. Dan andai kata ada kawan-kawan kita yang tidak menyetujui adanya tahlilan, itu bukan nggak menyetujui doanya, akan tapi praktek acaranya. Udahlah, banyak banget kalau hal seperti itu. Jadi kembali tadi, doa orang yang hidup kepada yang mati dari mana aja sampai. Cuma ngebedainnya gini, kalau doain orang mati langsung di kuburannya, itu jadi jauh lebih marem. Apa marem itu? Mantep gitu. Jadi lebih mantep. Makanya kalau kita ziarah kubur itu bukannya nih, kalau cara orang Betawi nih, kalau ziarah kubur bukannya ngebersihin rumput-rumputnya doang, bukannya ngoret-ngoretin doang, akan tapi kita doain gitu. Jadi ziarah kubur langsung ke kuburan itu lebih mantap gitu. Tapi kalau status doa dari mana aja sampai. Jadi intinya fadilahnya, keutamaannya itu ziarah kubur adalah tuzakiratul maut, mengingatkan cepat atau lambat kita pun akan mati gitu. Dan waktu bersamaan kita doain orang yang kita ziarahi itu lebih mantap, lebih meresap. Kalau cara Al-Quran nyebutnya ar-rasikhun. Rasikhun itu orang yang meresapi gitu, tentang masalah ingat mati, tentang mendoain orang yang mati. Itu seperti itu maksudnya. Monggo silakan, mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi yang terkait manfaat orang yang mati terhadap yang hidup. Yang contoh itu kan kita sendiri saja. Ya. Nah, sedangkan saya pikir kalau misalkan Rasulullah itu udah meninggal gitu, tapi begitu kita bersolawat, Rasulullah itu jawab, ada malaikat yang nyatet gitu kan untuk nama kita, orang tua kita gitu kan. Nah, berarti itu bisanya berapa Ustaz? Jadi bukan amal kita doang gitu Ustaz. Yang kedua masalah, jadi sedikit singgung tentang bid'ah Ustaz ya. Sebenarnya bid'ah itu hukum atau sifat Ustaz? Jadi kadang-kadang bingung dihukumin, udah itu kayaknya hukum apa sifat Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama itu kajiannya tadi masalah orang yang mati ya. Orang yang mati itu masih bisa memberi manfaat buat yang hidup gitu. Di antaranya itu tadi saya contohkan, ya mungkin orang mati itu dulu ketika masih hidup mengeluarkan harta, terus harta wakaf, nah selagi dipakai kan berarti bermanfaat buat kita. Atau ketika orang mati ketika masih hidup dia mempunyai ilmu, termasuk orang-orang tua kita itu sebagai orang tua yang mempunyai waladin solihin, itu berarti orang mati masih bisa memberi manfaat buat yang hidup. Artinya dalam posisi ini kita dimotivasiin banget ini, diberikan semangat, jangan sampai ketika kita mati nggak ada kemanfaatan buat orang yang hidup gitu maksudnya. Makanya orang tua itu sangat-sangat dianjurin, bahkan diwajibin mendidik anaknya itu. Tujuan apa? Nanti kalau dia pernah mati, itu anaknya menjadi anak-anaknya yang soleh atau soleha. Itu berarti orang tua itu mempunyai kemanfaatan kepada anaknya meskipun udah mati. Jadi secara umum itu orang mati bisa memberi manfaat buat yang hidup seperti itu. Itu yang kata Nabi ada 3. Tapi selain dari 3 kan banyak. Itu intinya aja, selain daripada 3 itu banyak. Ya bisa jadi waktu hidup dia mungkin bergaul dengan baik, dengan kawannya, dengan saudaranya dan seterusnya, dengan tetangganya. Nah itu dianggap sebagai orang mati tapi bisa memberi manfaat buat yang hidup. Itu kesimpulan seperti itu secara umum. Kemudian bid'ah begini. Bid'ah itu aslinya adalah perkara yang disandarkan ke agama tapi enggak ada dalilnya. Itu bid'ah. Jadi perkara apa saja yang distatuskan atau disandarkan ke agama tapi enggak ada dalilnya. Tapi selagi masih ada dalilnya itu bukan bid'ah. Saya contohin biar gampang. Ini kita kebetulan di masjid nih. Tadi sebelum sholat zuhur itu ada salah satu sunnahnya adalah azan.
azan kalau patokannya itu kan hukumnya sunnah. Dan katanya kalau patokan bid'ah itu yang enggak dikerjakan oleh Nabi, Masya Allah, banyak banget bid'ah ini. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu enggak pernah azan. Azan itu sunnah, tapi Nabi tidak pernah azan. Kalau patokannya bid'ah yang enggak pernah dikerjakan oleh Nabi, berarti azan itu bid'ah. Maka memahaminya, jadi kalau kata-kata bid'ah itu bukan yang berarti Nabi nggak kerjain. Pokoknya bid'ah itu yang enggak ada dalilnya. Lagi saya contohin. Ini kita mungkin di sebelah sini atau sebelah sana gitu, nggak ada Al-Quran. Pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Nabi menyuruh kepada sahabat-sahabatnya cuma nulis aja, atau menghafal, membaca dan menulis. Tapi Nabi enggak nyuruh sama sahabat-sahabat untuk mengkodifikasikan Al-Quran, enggak menyuruh membukukan Al-Quran. Itu pun Al-Quran dikodifikasikan itu kan pada zaman Sayyidina Umar. Yang awalnya itu Sayyidina Umar ngomong sama sahabat Abu Bakar, kan Abu Bakar menolak karena ini bertentangan dengan Nabi enggak pernah nyuruh. Ternyata karena kecerdasan dan kehebatan sahabat Umar, akhirnya sahabat Abu Bakar luluh menyetujui dibukukannya Al-Quran atau dikumpulkannya Al-Quran. Dan ini terrealisasi pada zaman sahabat Utsman bin Affan, sehingga populer menjadi mushaf Utsmani. Nah, Al-Quran yang dikodifikasikan, yang dibukukan pada sekarang ini kita lihat dan kita baca, itu kalau patokannya yang tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah, berarti Al-Quran yang dibukukan itu bid'ah. Makanya untuk memahami bid'ah itu bukan berarti yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, bukan. Jadi kalau perkara bid'ah itu yang nggak dilakukan oleh Nabi, lah banyak banget bid'ah berarti. Oleh karena itu bid'ah itu intinya adalah perkara yang disandarkan ke agama tapi nggak ada dalilnya. Selagi masih ada dalilnya, itu bukan bid'ah. Dan dalil itu nggak sempit di Al-Quran, hadis aja. Dalil itu secara sepakat Ahlussunnah wal Jamaah itu 4: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Maka dalil mutlak itu 4. Kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran sekali lagi, hadis, ijma, qiyas. Adapun yang lain itu masih ada perbedaan pendapat. Contohnya istihsan, istishab, syadz dzara'i dan sebagainya. Itu masih ada beda pendapat. Tapi kalau 4 itu mutlak sepakat. Nah, korelasinya nyambungnya tadi begini. Jadi kalau ada masalah ternyata di Al-Quran tidak disebutkan secara spesifik, secara khusus, di hadis pun tidak ada, pakailah namanya ijma. Kalau tidak ada ijma, berarti ada di qiyas. Salah satu contoh, Al-Quran itu dibukukan, itu namanya ijma. Sebab di Al-Quran enggak disebutkan bahwa Al-Quran itu dibukukan. Hadis, apalagi kan Nabi enggak pernah nyuruh. Tapi ternyata pembukukan atau membukukan Al-Quran itu dalilnya adalah ijma. Nah, sekarang yang terakhir, qiyas. Ini penting nih dalil qiyas. Coba dah di Al-Quran, minuman yang memabukkan disebut khamr. Ini ngaji fikihnya dalam nih ya. Artinya dalam itu detail banget. Di Al-Quran itu minuman yang memabukkan disebut khamr. Khamrun itu minuman yang memabukkan. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, ini 4 mazhab yang paling tua, minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur itulah khamr, kata Imam Abu Hanifah. Berarti kalau patokannya khamr itu minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur, itu berarti cuman yang terbuat dari perasan anggur doang. Berarti kalau ada minuman yang memabukkan yang terbuat bukan dari perasan anggur, entar jadi boleh dong gitu, entar jadi halal dong. Kenapa? Sebab terbuat bukan dari perasan anggur. Tapi mainlah qiyas. Qiyas itu analogi, menyamakan hukum yang belum ada dengan yang udah ada. Berarti kesimpulannya, minuman apa saja yang memabukkan
yang terbuat dari apa aja itu disebut khomer. Berarti khomer itu nggak terbatas dari perasan anggur doang. Dari perasan apa kek, dari perasan apel kek, dari perasan pisang kek, dari perasan apa dan sebagainya. Kalau memabukkan dihukumi haram juga. Itulah disebut namanya kias. Nah ini nyambung-nyambung tadi bicara masalah bid'ah tadi. Jadi bid'ah itu perkara yang disandarkan dengan agama tapi enggak ada dalilnya. Baik dalil itu secara khusus spesifik maupun dalil secara umum. Itu baru bid'ah. Tapi selagi ada dalilnya itu bukan bid'ah. Jika nanti kita statuskan sebagai sunnah atau kita statuskan sebagai mubah dan seterusnya. Itu gambaran tentang masalah tadi bid'ah ya. Nah, jadi bid'ah secara singkatnya adalah perkara yang disandarkan ke agama tapi enggak ada dalilnya. Saya contohin satu aja. Sholat subuh itu mutlak 2 rakaat. Kalau ada zaman sekarang sholat subuh ditambahin 1 rakaat jadi 3 rakaat, itu baru bid'ah. Emang apa ditambah 1 rakaat? Sayang-sayang bangun subuh cuma sholat 2 rakaat ditambah 1 rakaat, itu namanya bid'ah. Karena enggak ada dalilnya atau kontradiksi tanakut dengan dalil-dalil yang mutlak. Itu seperti itu tadi. Baik, mungkin itu Pak Agung, silakan. Baik.